Baik, selamat siang Pak Guru. Siang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di kegiatan praobservasi. Sebelumnya praobservasi bertujuan agar kiranya kita dapat mengenal kompetensi diri dan mengembangkan skill keprofesionalisme dalam mengajar. Jadi itu salah satu tujuan dari supervisi. Jadi sebelum tujuan supervisi tercapai akan ada tahapan-tahapan. Salah satunya adalah tahapan praobservasi pada siang hari ini. Sebelumnya nanti kelas yang akan kita hadapi kelas berapa Pak Guru? Kelas 6. Kelas 6 ya. Kelas 6 nanti kita akan masuk di hari apa dan jam berapa? Hari Rabu jam 10.20. Hari Rabu jam 10.20 itu jam kedua ya Pak Guru? Jam kedua setelah istirahat. Sebelumnya tadi saya sudah menyampaikan bagaimana tujuan dari observasi atau supervisi ini. Untuk tujuan Pak Guru sendiri, tujuan pembelajaran yang ingin Pak Guru capai dalam pembelajaran yang akan disupervisi. Jadi nanti itu tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada saat proses pembelajaran, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Kemudian yang kedua, peserta didik juga dapat menjelaskan cara tubuh agar bisa bergerak. Jadi itu dua tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada saat proses pembelajaran nanti. Jadi dia termasuk mata pelajaran IPAS ya Pak Guru ya? Iya. Jadi nanti mata pelajaran IPAS fase C kelas 6. IPAS fase C kelas 6. Ya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Guru tadi sempat utarakan, apakah ada area pengembangan yang ingin dicapai yang bisa saya amati selanjutnya, bisa saya fokuskan dalam kegiatan supervisi nanti? Jadi pengembangan yang saya mau capai di sini adalah bagaimana cara menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi, tapi berdiferensiasinya itu dalam bentuk konten. Jadi nanti itu saya akan membuat media pembelajaran. Jadi nanti ada 3 jenis media yang digunakan untuk proses pembelajaran nanti. Jadi yang ingin dikembangkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Pak Guru juga sudah menyiapkan strategi, yaitu tentang media-media agar kiranya dapat mudah dipahami seperti itu. Iya, jadi nanti ada multimedia pembelajaran interaktif yang saya siapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saya ajarkan nanti. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, apakah ini pembelajaran sudah pernah Pak Guru praktikkan sebelumnya atau baru kali ini? Jadi untuk jenis ini saya memulai, artinya saya baru mencoba, tapi itu dari hasil observasi awal saya tentang bagaimana peserta didik atau saya telah melakukan asesmen diagnostik, memetakan siswa-siswa yang gaya belajarnya. Jadi dari gaya belajar siswa tersebut saya petakan, tapi nantinya di dalam proses pembelajaran tidak terfokus bahwa semua kelompok itu gaya belajarnya sama. Jadi tetap tercampur semua gaya belajar yang akan di dalam satu kelompok itu. Tetap mengacu atau fokus pada diferensiasi ya Pak Guru ya. Selanjutnya nih yang terakhir, harapan Pak Guru setelah kegiatan supervisi pra sekarang, kemudian supervisi dan pasca nanti, harapan Pak Guru ke depannya seperti apa? Ya, jadi harapan saya semoga peserta didik mampu mencapai tujuan yang akan saya sampaikan nanti. Kemudian peserta didik nantinya mempunyai kemauan untuk belajar. Jadi istilahnya tidak bosan dalam proses pembelajaran. Jadi saya harapannya juga peserta didik akan istilahnya termotivasi untuk belajar dengan adanya media yang saya siapkan untuk proses pembelajaran nantinya.
Wah, luar biasa sekali strategi dan harapan yang Pak Guru siapkan untuk pembelajaran yang akan kita seperti si nanti. Jadi semoga harapan Pak Guru bisa tercapai dan kita akan melanjutkan kepada kegiatan seperti ini. Sebelumnya terima kasih Pak Guru, kita akan bertemu lagi di hari Rabu jam 10.20 di jam kedua. Terima kasih Pak Guru. Dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi menjelang siang ya. Jadi hari ini kita belajar seperti biasa. Jadi hari ini kita belajar mata pelajaran IPAS. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita mempersiapkan dulu sembari berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Tetap kelas, silakan diikuti panggilnya untuk bersiap dan berdoa. Bersiap. Siap. Mari salam. Baca doa sebelum Apa yang membuat kalian bahagia pada pagi hari ini? Apa yang membuat kalian bahagia pada pagi hari ini? Apa yang membuat kalian bahagia? Muhammad Faisal, Hadir Pak. Muhammad Awal, Muhammad Irfan, Hadir Pak. Muhammad Akram, Pak. Muhammad Aliksan, Hadir Pak. Muhammad Fadlan. Media pembelajaran yang kita gunakan nantinya untuk belajar. Jadi saya jelaskan dulu. Di media ini ada menu navigasi, ada home, ada petunjuk dengan author atau penyedia. Jadi di sini juga terdapat konsol game, ikon konsol game ini ada juga fungsinya. Jadi sambil kita bermain, kita juga hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ tubuh yang menjadi sistem gerak. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara tubuh kita bergerak. Jadi itu tujuan pembelajaran. Cuma suara saja juga tersedia di sini. Jadi itu tergantung dari yang mana yang kalian gemari atau kalian sukai, dan yang mana yang membuat kalian lebih cepat paham terhadap materi pembelajaran kita. Jadi kita belajar tentang alat gerak yang ada pada organ tubuh manusia. Ingat, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada yang mana yang kalian lebih cepat pahami. Jadi yang mau belajar dengan teks boleh, yang mau belajar dengan video juga boleh, yang mau belajar dengan suara juga boleh. Oke. Ini, Ipan bisa. Yang di belakang. Berapa? Empat. Hah? Kira. Apa pengertian dari rangka? Terus apa pengertian dari sendi? Kemudian apa pengertian dari otot? Nah, jadi saya ulangi. Yang akan kita diskusikan yang pertama itu
apa pengertian rangka, terus apa pengertian sendi, kemudian apa pengertian kelompok, akan mempresentasikan apa yang telah didiskusikan dengan teman kelompoknya. Kemudian setelah dibacakan jawaban yang didiskusikan oleh kelompok lain, menghasilkan sel darah merah. Tempat meletaknya otot, melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru, sumsum tulang, tempat membentuk sel. Oke, jadi kelompok 2 sudah sependapat. Berikan aplaus untuk temannya di kelompok 2. Silakan jawab pertanyaan, kemudian cari sungai untuk memancing, kemudian dijual. Hasil jualannya itu adalah poin kalian. Jadi tempat ini adalah tempat untuk menjawab pertanyaan dari materi yang apa yang telah kita pelajari hari ini. Oke, silakan. Masuk lagi. Tiga. Coba refleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Terus yang pertama, bagaimana perasaannya belajar pada hari ini? Oke, senang. Jadi Ivan merasa senang belajar pada hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana yang membuat senang pada hari ini? Oke, materi dan video. Jadi membuat Ivan senang pada pelajaran hari ini adalah materi dengan video pembelajaran. Jadi itu yang membuat Ivan bahagia belajar pada hari ini. Oke, itulah garis-garis besar yang akan kita pelajari pada kesempatan selanjutnya. Kemudian sebelum Bapak menutup pelajaran hari ini, Bapak mau pesan kepada kalian semua, perbanyak membaca dan belajar di rumah. Jadi kurangi bermain di rumah, apalagi yang sering bermain game lewat HP. Bermain game tapi belajar itu boleh, tetapi bermain game hanya untuk membuang waktu itu dikurangi. Oke, paham? Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak mau menyampaikan beberapa garis besar dari materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Yang pertama adalah bagaimana merawat tubuh kita.
kami dari guru penggerak, saya dari guru penggerak akan kembali melakukan pendampingan individu yang kelima untuk teman kita Pak Sadi yang sekarang melaksanakan pembelajaran atau pendidikan penggerak. Nah, untuk hari ini Pak Sadi kita akan melakukan pendampingan 5, yang mana pada pendampingan 5 ini saya sebentar salah satunya agendanya adalah ingin melihat langsung bagaimana Bapak melakukan coaching atau dialog dengan guru yang telah berserver dengan menggunakan pada bagian pasca dari observasi yang Bapak lakukan di kelas. Bagaimana Pak Sadi, sudah siap? Tadi kita saya lanjutkan. Ketika melakukan pembelajaran seperti itu, yang sebelum saya lakukan ada beberapa, memang siswa istilahnya masih acuh tak acuh dalam proses pembelajaran, mungkin karena gaya belajar yang mereka maui atau apa yang mereka maui tidak bisa diterapkan di dalam kelas. Kemudian ketika saya melakukan pembelajaran menggunakan multimedia itu dengan beberapa multimedia pembelajaran. Di pembelajaran diferensiasi hasil observasinya adalah saya melihat Bapak sudah memetakan peserta didik Bapak berdasarkan gaya belajarnya dan sudah terbagi 3 kelompok ya. Jadi ini yang saya lihat di kelas Bapak. Kemudian Bapak membagikan Chromebook untuk pengantar supaya mereka bisa untuk memfasilitasi mereka supaya mereka bisa menjalankan multimedia ini. Ini juga salah satu tadi pemanfaatan apa yang kita miliki di sekolah. Kemudian hasil yang saya lihat kemudian di beberapa segmen peserta didik semua fokus untuk mengerjakan, tapi ada seperti yang tadi Bapak katakan ada beberapa yang terkendala jaringan. Ini yang saya lihat entahkah itu jaringannya memang kurang baik atau ada juga anak-anak yang masih gagal dalam memanfaatkan Chromebook ini. Jadi itu yang saya lihat dari situ. Secara keseluruhan saya lihat mereka semua asik bermain, mereka semua mengikuti multimedia pembelajaran yang Bapak sajikan melalui visual dan audio. Jadi itu yang saya lihat dari pembelajaran Bapak. Menurut Bapak, apakah yang saya sampaikan setelah melihat hasil pengamatan saya ini, apakah ini sudah mencakup pembelajaran Bapak atau ada hal lain yang Bapak ingin sampaikan? Kalau menurut saya apa yang Bapak sampaikan tadi betul, dan itu apa yang sejalan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam pembelajaran yang saya telah terapkan pada hari itu memang ada beberapa siswa yang istilahnya masih tidak terlalu ini dengan pembelajaran itu, karena seperti yang saya sampaikan tadi masih ada kendala berupa jaringan. Kemudian multi pembelajaran yang saya telah rancang itu masih perlu diperbaiki lagi supaya kedepannya lebih menarik lagi. Mirip-mirip ya dengan Bapak rasakan. Ini setelah kita mengetahui apa yang kurang, kemudian apa yang bagus, kira-kira apakah sudah terbayang area mana yang Bapak ingin kembangkan atau tindak lanjut? Apakah bisa kapan Bapak ingin lakukan, di mana Bapak ingin lakukan, atau siapa saja yang bisa membantu Bapak? Ini termasuk hal itu. Apa yang sudah terbayang di rencana Bapak untuk menindaklanjuti performa di area-area tadi? Jadi rencana tindak lanjut saya dari apa yang telah diobservasikan kepada saya, ada beberapa kegiatan yang mungkin harus saya lakukan. Yang pertama, melalui penguatan di komunitas belajar yang ada di sekolah kita, karena di sini sudah ada guru penggerak. Kemudian kalau tidak salah kepala sekolah juga sudah masuk di pendamping. Nah, itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk mempertajam lagi apa yang bagus saya lakukan ke depannya, supaya peserta didik lebih termotivasi lagi untuk belajar dan meningkatkan hasil belajar dari mereka sendiri. Kemudian mungkin
kedepannya juga saya mau mencari referensi-referensi di dalam platform Merdeka Belajar. Di dalam itu saya rasa banyak sebenarnya webinar-webinar yang mungkin berkaitan dengan apa yang telah saya terapkan di kelas. Kira-kira itu yang akan menjadi rencana tindak lanjut saya ke depannya untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Luar biasa sekali ya Pak. Saya tadi sudah mengatakan ada 3 titik fokus Bapak untuk tindak lanjut ini. Yang terakhir nih, dalam proses yang kita lakukan di pra-observasi, di observasi, dan terakhir pasca observasi ini, apa yang Bapak peroleh selama proses ini? Dari 3 tahapan yang saya lalui bersama Bapak, jadi mulai dari pra, observasi sampai pasca ini, saya mendapatkan istilahnya banyak ilmu baru lah untuk bagaimana caranya ke depannya bisa memperbaiki apa yang menjadi tujuan kita bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus bagaimana caranya kita sebagai guru menyampaikan yang betul-betul menjadi tujuan pembelajaran kita pada saat kita melaksanakan pembelajaran di kelas, agar peserta didik lebih termotivasi untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam belajar. Jadi yang saya rasakan itu luar biasa sekali. Saya mendapatkan banyak pelajaran dari apa yang Bapak sharingkan ke saya, terus apa yang menjadi masukan-masukan Bapak untuk apa yang saya lakukan di kelas. Itulah yang bisa saya gambarkan untuk kali ini. Terima kasih banyak Pak atas apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan mungkin nanti kita akan sama-sama berkembang, sama-sama belajar dalam refleksi tindak lanjut yang akan kita lakukan. Mungkin itu saja untuk kegiatan pasca observasi ini Pak. Senang bisa berkolaborasi bersama Bapak, dan sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa.